wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnani SPDI, mahasiswi PPG BAT 2 dalam jabatan kategori K1 tahun 2024 Universitas IAIN Pontianak. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Toharoh pada siswa kelas 7 di SMP Muhammadiyah Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Pilji. Pilji, silakan mulai berdoanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan absen. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah, pada hari ini hadir semua. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang taharoh, yaitu pengertian taharoh. Nah, mungkin masih ada di antara kalian apa itu taharah? Ada yang ingat? Iya, betul. Taharah artinya bersuci. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari taharah? Nah, apa sebabnya? Nah, ada yang tahu mengapa kita harus belajar tentang taharah? Nah, karena apa? Karena semua ibadah dilakukan dengan bersuci. Nah, betul. Karena apabila kita melakukan suatu ibadah, contoh misalnya sholat atau tawaf, kita harus dalam keadaan bersuci, baik dari hadas maupun najis. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, adapun
Kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasi jenis hadas dan najis dalam mensucikannya. Perhatikan video di depan. Nah, bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang untuk melakukan ibadah. Perhatikan lagi ya. Nah, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Perhatikan. Nah, adapun alatnya adalah pertama air, yang kedua batu, yang ketiga tisu, yang keempat daun, dan yang kelima adalah kayu. Adapun macam-macam air terbagi menjadi 7. Yang pertama ada air hujan, air air es, kemudian air sungai, air laut, mata air, dan embun. Nah, macam-macam najis. Najis berat biasanya disebut dengan, kalau najis sedang, sedangkan najis ringan. Nah, selanjutnya cara bersuci. Nah, coba kalian keluarkan buku 1 lembar. Nah, sudah dikeluarkan, ibu akan membagi kelompok. Sekarang ibu akan membagi kelompok, ya, dengarkan. Kelompok 1, Arpi, Mariadi, Putri, Sureni. Tugasnya adalah menggambar air, kayu, dan batu. Sedangkan kelompok 2, Asipa, Iris, Saputri, Pilza. Tugasnya adalah menggambar tisu dan daun. Kelompok 3, Desta, Mikaela, dan Safarah. Tugasnya adalah menggambar orang mandi. Nah, terakhir kelompok 4, Dewi, Mawar, dan Pilzi. Tugasnya adalah menggambar orang wudhu. Silakan cari kelompoknya, kemudian buat bentuk suatu kelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 ingat, Arpi, Mariadi, Putri, Sureni. Nah, kelompok 2, Asipa, Iris, Saputri, Pilza. Nah, kelompok 3, Desta, Mikaela,
mawar, fizi. Kelompok berapa? 4. Kelompok 2. Agak geser ke belakang, jangan terlalu deh. Mundur kelompok. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. 1. Coba undur. Nah, undur ke belakang. 1, 2, 3, dan 4. Silakan keluarkan kertasnya, kemudian menggambar sesuai dengan perintah ibu. Kelompok 1 menggambar apa tadi? Kelompok 1, ibu suruh menggambar batu, air, kayu. Kelompok 2 mana kelompok 2? Menggambar daun dan tisu. Kelompok 3 menggambar orang mandi. Dan kelompok 4, nah silakan kerjakan. Gambar betul-betul. Nah, setelah digambar diwarnai nanti ya, supaya gambarnya kelihatan bagus, rapi, dan bersih. Digambar. Kemudian karena nanti setelah menggambar, hasil gambarnya kita akan tempelkan di papan tulis. Silakan menggambar. Ibu beri waktu 5 menit.
Ingat, diberi nama dan kelompok di lembar kerja. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kelompok pertama atau kelompok 1 untuk tampil ke depan atau maju ke depan menempelkan hasil gambarnya. Nah, maju ke depan kelompok 1. Nah, tempelkan hasil kerjanya. Naik agak tinggi. Nah, boleh. Ya. Kita sebutkan batu air kelompok kita namanya kita. Nah, air, gambar air batu. Kelompok 1 air, batu, dan kayu. Udah. Selanjutnya kelompok 2. Nah, itu nanti taruh di situ, tempelkan dulu. Istinja, orang beristinja. Kan beristinja berarti cara gimana? Belum. Gimana? Alat yang digunakan untuk bersuci ada daun. Tadi ke. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Sebelah stok kelompok 3. Kelompok 3 orang mandi. Kelompok 4.
kerja kalian. Nah, kalau batu, air, daun, kayu, dan tisu biasanya digunakan atau alat bersuci hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Nah, sedangkan kalau orang mandi bersuci dari hadas besar. Nah, kalau istinja termasuk hadas besar atau hadas kecil? Istinja artinya ya orang BAB. Hadas kecil. Nah, caranya menggunakan apa? Kalau istinja, salah satunya air. Selanjutnya adalah berwudu. Inilah cara-cara atau alat untuk bersuci. Nah, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya? Nah, ya, kelompok 2. Kelompok 2 ingin bertanya? Kelompok kedua ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Air ada beberapa macam. Kelompok 1 mana? Nah, apa jawabannya? Ada 7 macam. Betul? Ya. Selanjutnya. Nah, kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Nah, kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa pertanyaannya? Daun apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, Daun. jawabannya seluruh. Betul atau salah? Betul. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok Kelompok 1 ingin? ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya? Sebutkan langkah-langkah berwudu. Nah, kelompok 4, sebutkan langkah-langkah berwudu. Baca niat, cuci tangan, kumur-kumur, hidung, basuh muka, tangan sampai siku, basuh ubun-ubun dan kaki. Betul jawabannya? Nah, pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya? Kelompok 4 ingin bertanya? Kelompok 3. Pertanyaannya? Sebutkan langkah-langkah mandi. Nah, kelompok 3. Langkah-langkah mandi. Pertama, siram seluruh badan dengan air. Kedua, setelah itu gunakan sabun dan sampo. Ketiga, kemudian bilas dengan air sampai bersih. Betul? Dari materi yang disampaikan, nah, bisa diambil kesimpulan. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, apa kesimpulannya? Jadi dari materi toharoh dapat diambil kesimpulan bahwa toharoh merupakan syarat sah untuk melakukan ibadah seperti sholat. Selain itu, kita dapat manfaatnya. Di antaranya adalah dapat menjaga kebersihan, kesehatan, terhindar dari penyakit dan hidup selalu bersih. Ya, nah itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Nah, mungkin ada di antara kalian ingin bertanya sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan macam-macam air. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya. Yang pertama? Air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, salju. Yang keenam, mata
Iya. Ada yang lain lagi? Air apa lagi? Nah, betul atau salah jawabannya kawannya? Ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Air kelapa bolehkah digunakan untuk bersuci? Nah, air kelapa bolehkah digunakan untuk bersuci? Ada yang bisa beri jawaban? Iya, apa jawabannya? Tidak boleh karena air kelapa tidak dapat mensucikan. Iya, betul atau salah jawaban temannya? Nah, pertanyaan terakhir. Ada? Ya Bu, Ya. daun kering bolehkah digunakan untuk bersuci? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh atau tidak? Boleh, Bu. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya atau minggu selanjutnya kita akan praktek cara bersuci baik dari najis maupun hadas. Nah, demikian pelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu siswa merapikan bukunya. Nah, bukunya dirapikan. Nah. Dah. Kalau bukunya sudah rapi, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan berdoa dimulai. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan pulang. Udah salaman. Salamnya. Dah, silakan balik, hati-hati di jalan.